Kisah dari Provinsi Maluku. Pada zaman dahulu kala, di sebuah tempat yang bernama Bagula, hiduplah seekor buaya yang berwarna kuning seperti tembaga. Buaya tembaga adalah jenis buaya yang ramah dan baik hati. Dia suka menolong para penghuni lautan lainnya. Setiap hari, dia suka berenang ke sana kemari sambil menyapa hewan-hewan laut yang ditemuinya. Apa kabarmu hari ini? Hari ini aku nyaris saja dimakan ikan hiu. Untung saja aku bisa segera bersembunyi di sela-sela karang. Lain kali kalau bermain jangan jauh-jauh. Hai kuda laut, kenapa kamu sepertinya ketakutan begitu? Ada kepiting mengejarku. Aku harus segera bersembunyi. Hei, buaya, apakah kamu melihat si kuda laut? Enggak, memangnya kenapa? Dia mencuri udang makan malamku. Awas kalau ketemu. Begitulah kehidupan sehari-hari buaya besar itu. Meskipun terlihat menyeramkan, namun dia adalah hewan yang ramah dan suka berbuat baik kepada hewan-hewan lainnya. Sementara itu, jauh di sebuah tempat lainnya, seekor ular besar sedang memangsa ikan-ikan. Ikan-ikan segera mengadakan rapat akbar mencari cara mengalahkan ular besar tersebut. Rapat para ikan tersebut sangat berisik, bahkan cenderung kacau. Para ikan sepertinya sangat takut dengan keberadaan ular besar itu. Diam! Nah, kalau tenang begini, kan enak rapatnya. Coba, di antara kalian, mungkin ada yang punya usul. Saya punya ide. Melihat bahwa kita semua kalah melawan si ular itu, menimbang jumlah korban kita semakin banyak, maka saya memutuskan kita harus meminta bantuan dunia internasional. Suasana kembali riuh. Hanya saja kali ini dengan suara berbisik-bisik. Wahai ikan cucut, coba jelaskan maksudmu dengan bantuan dunia internasional. Saya dengar di perairan Bagula sana ada seekor buaya besar, menyeramkan namun baik hati. Kita bisa mencoba meminta bantuan buaya tersebut. Buaya tersebut dikenal dengan nama buaya tembaga. Apakah buaya tersebut terbuat dari tembaga? Tentu saja bukan. Warna buaya tersebut mirip tembaga. Jadi orang-orang di sana menyebutnya dengan nama buaya tembaga. Usul ikan cucut boleh juga. Rakyat ikan, apakah kalian setuju dengan usul ikan cucut? Setuju. Nah, ikan cucut, bangsa ikan sudah setuju dengan usulmu. Sekarang, tugasmu untuk menemui buaya tembaga dan meminta bantuan. Aku yang punya ide, aku pula yang berangkat. Dasar bangsa ikan. Ikan cucut berenang melintasi lautan yang luas. Siang malam, hujan badai dan petir dilaluinya demi menemui si buaya tembaga. Setelah berhari-hari perjalanan yang berat, ikan cucut pun sampai di pantai tempat buaya tembaga tinggal. Hei kamu, buaya. Siapa kamu? Kamu buaya tembaga kan? Namaku sih sebenarnya cuma buaya, gak pakai tembaga. Tapi begitulah, orang-orang menjuluki aku sebagai buaya tembaga. Setelah berhasil menemukan buaya tembaga, ikan cucut segera menyampaikan maksud kedatangannya. Baiklah, aku akan menolong kalian. Keesokan harinya, buaya tembaga dan ikan cucut segera berangkat. Penyambutan buaya tembaga dilakukan dengan sangat meriah. Bahkan, buaya tembaga juga disambut dengan jamuan makan yang sangat mewah. Selesai acara makan,
ikan pari pun mewakili bangsa ikan berbicara kepada buaya tembaga. Setelah penyambutan dan jamuan makan yang meriah, keesokan harinya buaya segera diantarkan oleh ikan cucut menuju tempat ular besar itu. Aku yang punya ide, aku yang menjemput. Sekarang aku pula yang mengantar. Aduh. Akhirnya mereka bertemu dengan ular besar itu. Itu ularnya. Hei, siapa kamu? Berani-beraninya datang ke sini. Aku ini adalah buaya. Aku datang untuk membantu para ikan di sini dari kekejamanmu. Sepertinya sudah takdir kita bertarung di sini. Buaya tembaga dan ular besar tersebut bertarung dengan hebat. Siang malam mereka bertarung tanpa henti hingga 3 hari lamanya. Pada hari ketiga, ular menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memenangkan pertarungan. Dengan secepat kilat, dia menyerang buaya dengan kekuatan penuh. Ular besar itu pun mati. Seluruh bangsa ikan yang menyaksikan pertarungan tersebut bersorak gembira merayakan kemenangan buaya. Setelah kemenangan buaya atas ular, maka bangsa ikan pun mengadakan pesta pemberian hadiah. Tuan Buaya Tembaga, atas nama bangsa ikan, saya mengucapkan terima kasih karena Anda telah berhasil menyingkirkan ular tersebut. Hehehe, sudah sepatasnya. Sebagai sesama penghuni laut, kita harus tolong-menolong. Kami bangsa ikan sudah memutuskan untuk memberi hadiah yang layak kepada Tuan Buaya. Buaya tembaga pun kembali ke Teluk Baguala sambil membawa hadiah yang diberikan oleh bangsa ikan. Ngomong-ngomong, hadiah apa ya yang diberikan oleh bangsa ikan? Ternyata bangsa ikan memberikan hadiah beberapa jenis bibit ikan yang sebelumnya tidak ada di Teluk Baguala. Beberapa jenis bibit ikan tersebut adalah ikan parang-parang, ikan make, ikan papere, ikan salmaneti. Kehadiran ikan-ikan hadiah tersebut membuat Teluk Baguala semakin kaya akan spesies ikan. Hikayat Burung Taun dan Burung Ngul-ngul. Kisah dari daerah Sulawesi Utara. Dahulu kala, sebelum adanya manusia, hewan-hewan hidup dengan tenang dan damai. Setiap hari, hewan-hewan tersebut selalu bebas bepergian kemana saja di hutan yang hijau nan lebat. Hewan-hewan tersebut ada yang menjalin persahabatan erat layaknya manusia. Misalnya, ada persahabatan antara burung bayan dengan burung taun. Setiap hari, burung taun dan burung bayan selalu pergi bersama. Di mana ada burung taun, di situ ada burung bayan. Begitu juga sebaliknya. Pada zaman dahulu, burung taun tidak jauh berbeda dengan burung taun zaman sekarang. Berbadan besar dan memiliki bulu yang hitam. Suaranya nyaring, serak, dan parau. Pada bagian ekornya terdapat bulu yang panjang, sedangkan bagian paruhnya terdapat garis-garis yang menunjukkan umur dari burung taun tersebut. Hanya saja, burung taun zaman dahulu belum memiliki mahkota di kepalanya. Begitu pula dengan burung bayan. Suaranya merdu dan tubuhnya lebih kecil dari burung taun. Hanya saja, pada bagian kepalanya terdapat mahkota atau jambul. Kalian lagi yang datang. Hei kerbau, kasihan sekali kamu ini ya. Setiap hari hanya makan rumput dan tidak bisa terbang. Hihihihi, badannya banyak kutunya lagi. Kalian ini bisanya menggangguku saja. Coba kalau berani, ganggu si harimau. Kami mengganggumu karena tidak mungkin kamu memakan kami. Setelah mengganggu si kerbau, kali ini burung taun dan burung bayan mendatangi siput yang sedang berjalan. Hai siput, mau kemana kamu?
Aduh, kalian lagi. Jangan-jangan kalian mau membalikan rumahku lagi ya? Tidak. Kami ini kan burung baik hati. Tiba-tiba, burung tahun menggulingkan rumah siput. Burung tahun dan burung bayan langsung pergi sambil tertawa. Hei, awas kalian! Dasar burung nakal! Burung tahun dan burung bayan kali ini terbang di atas sebuah sungai. Mereka melihat seekor buaya yang sedang tidur dan berjemur. Burung tahun terbang mendekati buaya tersebut dan menjatuhkan sebuah batu kecil di atas kepala buaya. Aduh, hei kalian, dasar burung jahil. Awas ya, akan aku makan kalian nanti. Setelah terbang ke sana kemari sambil mengganggu beberapa hewan di hutan, burung bayan dan burung tahun beristirahat di sebuah batang pohon. Nafas mereka masih terengah-engah. Bayan, sebenarnya aku sudah lama ingin meminjam mahkotamu. Hanya saja aku malu mengatakannya. Kalau boleh, mahkotamu itu aku pinjam sehari. Besok aku akan kembalikan lagi. Boleh saja. Emangnya kamu mau kemana? Aku hanya ingin pergi ke beberapa tempat saja. Burung tahun mendekatkan kepalanya ke burung bayan. Burung bayan melepas mahkotanya dan memasangkan ke kepala burung tahun. Nah, sekarang kamu kelihatan lebih gagah. Tapi jangan lupa, besok dikembalikan ya. Wah, terima kasih Bayan. Besok pasti akan aku kembalikan. Setelah memakai mahkota milik burung bayan, burung tahun segera terbang meninggalkan burung bayan. Ketika burung tahun sudah pergi jauh, burung bayan mulai merasa was-was. Apa mungkin burung tahun sudah menipuku? Tidak mungkin. Dia kan sudah bertahun-tahun menjadi sahabatku. Setelah lewat sehari, ternyata burung tahun belum juga datang mengembalikan mahkota. Bahkan seminggu kemudian burung tahun belum juga kelihatan batang hidungnya. Burung bayan pun menjadi sedih memikirkan mahkotanya. Mana mahkotaku? Hei Bayan, ada apa kau menangis? Burung bayan dengan terisak-isak menceritakan tentang mahkotanya yang dibawa burung tahun. Kurang ajar sekali si tahun. Dia harus diberi pelajaran. Kleak, kemari kau Kleak. Saya datang pengetua hutan. Panggil si burung tahun. Suruh datang cepat. Sekarang pengetua? Tahun depan. Panggil sekarang juga. Jangan pakai lama. Iya, siap pengetua. Ya. Setelah mencari ke sana kemari, burung kleak akhirnya menemukan burung tahun yang sedang bersantai di sebuah batang pohon. Hei burung tahun, kamu dipanggil oleh pengetua hutan. Sekarang juga, nggak pakai lama. Sejak kapan kamu memakai mahkota? Bagus kan mahkotaku? Sudah, nanti saja pamernya. Sekarang juga, ayo kita menghadap pengetua hutan. Hei burung tahun, benarkah kamu meminjam mahkota burung bayan dan belum mengembalikannya? Iya pengetua hutan. Ampuni aku pengetua hutan dan burung bayan. Tapi maafkan aku pengetua hutan dan burung bayan. Mahkota ini sudah menyatu dengan kepala dan paruhku. Kalau dilepas dengan paksa, maka aku pasti akan mati. Aku merasa bersalah dan siap menerima hukuman dari pengetua hutan. Burung bayan sudah berbuat baik kepadamu. Dan sudah seharusnya kamu membalasnya dengan perbuatan yang baik pula. Bukan malah menipunya. Soal mahkota itu, biarlah dipakai terus oleh burung tahun. Tentunya engkau tidak tega membunuh burung tahun kan, burung bayan? Iya, tentu saja pengetua. Mana mungkin aku tega melakukannya pada burung tahun yang sudah lama menjadi sahabatku. Maafkan aku burung bayan, maafkan aku. Sudah diam. Dasar lebay. Nah, burung tahun, kamu boleh tetap memakai mahkota itu.
Tetapi karena engkau menipu sahabatmu dan hanya mementingkan diri sendiri, maka engkau kuberi nama burung koak. Dan engkau burung bayan, meskipun keindahanmu berkurang karena tanpa mahkota, engkau tetap dipuji karena kebaikan hatimu. Dan karena engkau menangis terus dari tadi, maka engkau kuberi nama burung ngul-ngul. Asal-usul Danau Batur. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri yang kaya raya. Sayangnya, pasangan suami istri ini belum dikaruniai anak. Namun, mereka tidak putus asa. Sepanjang hari, mereka berdoa agar segera diberi anak. Tuhan kemudian mengabulkan doa mereka. Tidak lama berselang, pasangan suami istri tersebut dikaruniai seorang bayi laki-laki yang sehat dan kuat. Kebo Iwa, itulah nama yang kemudian diberikan oleh orang tuanya. Meskipun masih kecil, Kebo Iwa memiliki nafsu makan yang sangat kuat. Sekali makan, Kebo Iwa bisa menghabiskan jatah makan untuk 10 orang. Seiring berjalannya waktu, serta jatah makannya yang sangat banyak, membuat Kebo Iwa cepat tumbuh menjadi manusia dewasa. Ketika telah menjadi dewasa, jatah makan Kebo Iwa semakin menjadi-jadi. Sekali makan, Kebo Iwa bisa menghabiskan jatah untuk 100 orang. Lama-kelamaan, persediaan padi di lumbung milik orang tua Kebo Iwa mulai menipis. Bagaimana ini, Pak? Persediaan padi kita semakin menipis. Sedangkan setiap hari jatah makan Kebo Iwa semakin banyak. Entahlah, Bu. Apalagi sekarang ini desa kita sedang dilanda kekeringan. Kebo Iwa sendiri adalah seorang yang mudah marah, terutama jika jatah makannya tidak mencukupi. Jika sudah marah, Kebo Iwa akan marah dan merusak apa saja yang ditemuinya, bahkan rumah-rumah penduduk. Para penduduk desa sangat ketakutan terhadap Kebo Iwa, apalagi ketika dia sedang marah karena jatah makannya kurang. Meskipun suka marah-marah karena jatah makannya kurang, Kebo Iwa sebenarnya juga bisa berbuat baik membantu warga desa kampungnya. Kebo Iwa juga bersedia melakukan berbagai pekerjaan berat seperti membangun sumur. Kebo Iwa juga membantu pengairan di desanya. Dengan semangat, dia mengangkut batu-batu besar untuk membendung sungai. Setelah membendung sungai yang besar, Kebo Iwa pun lantas mendatangi rumah salah seorang warga desa. Hai kamu, aku lapar sekali. Makanan apa yang kamu punya? Aduh, maaf Kebo Iwa, tapi berasku sudah habis. Bagaimana ini? Mendengar warga desa tersebut tidak memiliki makanan, Kebo Iwa langsung marah. Hampir saja Kebo Iwa mengamuk. Tiba-tiba, dia mendengar suara sapi. Wah, suara sapi. Di mana sapi itu? Akhirnya, Kebo Iwa menemukan sebuah kandang di belakang rumah warga desa yang berisi 3 ekor sapi. Wah, sapimu gemuk-gemuk juga. Kurasa cukup untuk sekedar mengajal perutku hari ini. Warga desa yang ketakutan diam saja melihat Kebo Iwa mengambil sapinya. 3 ekor sapi itu pun tidak lama kemudian sudah berpindah ke perut Kebo Iwa. Nah, kalau perutku kenyang kan semuanya jadi beres. Meskipun Kebo Iwa juga suka membantu para warga desa, kebiasaannya yang suka marah-marah ketika lapar pun akhirnya mendatangkan ketakutan para penduduk. Sehingga suatu hari kepala desa membicarakan masalah ini dengan beberapa warganya. Kepala desa,
Meskipun Kebo Iwa suka membantu, tetapi sikapnya yang suka marah ketika tidak diberi makanan sangat membuat kami takut. Benar Kepala Desa, kita harus berbuat sesuatu. Belum lama ini, Kebo Iwa memakan 3 ekor sapi saya. Padahal hanya sapi-sapi tersebut yang saya punya untuk membajak sawah. Aku pun sebenarnya juga khawatir dengan masalah ini. Tapi siapa yang berani menghadapi Kebo Iwa? Beberapa hari kemudian, terlihat beberapa warga membawa makanan ke rumah kepala desa. Makanan yang terkumpul pun sangat banyak. Selain makanan, para penduduk juga mengumpulkan batu-batu kapur dalam jumlah yang sangat banyak. Kepala Desa, sebenarnya untuk apa makanan yang sangat banyak ini? Dan juga batu-batu kapur ini untuk apa? Tenanglah, aku punya rencana untuk mengatasi masalah Kebo Iwa. Waduh, aku masih lapar nih. Kebo Iwa yang masih lapar itu kemudian didatangi oleh kepala desa dan beberapa warga. Hei, kenapa kalian datang ke sini? Apa kalian punya makanan? Aku masih lapar. Itulah tujuan kami ke sini. Kami punya banyak makanan dan akan memberikan semuanya. Asalkan kamu bersedia membantu kami. Yang benar. Asal ada makanan, aku siap membantu kalian. Memangnya, apa yang bisa aku bantu? Selama ini sudah banyak rumah yang kamu rusak. Kami harap kamu bisa membangunnya kembali. Itu karena kalian tidak mau memberiku makan yang cukup. Tenanglah Kebo Iwa, kami akan memberimu makanan yang cukup banyak. Asalkan engkau membangun kembali rumah-rumah yang rusak tersebut. Baiklah, asalkan ada makanan, semuanya beres. Dan ada satu lagi, selama ini desa kita kekeringan, sehingga banyak yang gagal panen. Akibatnya, kami tidak bisa memberikan makanan yang cukup untukmu. Terus, aku harus bagaimana? Di dalam tanah masih banyak air. Kamu bisa membuat waduk dengan menggali tanah yang dalam. Dengan adanya waduk, maka sawah-sawah tidak akan kekeringan. Sehingga kami bisa memberikan makanan yang cukup untukmu. Tenanglah, selama ada makanan yang banyak, Kebo Iwa siap membantu pembangunan di desa ini. Tidak menunggu lama, Kebo Iwa segera memperbaiki rumah-rumah yang rusak akibat perbuatannya sendiri. Rumah-rumah sudah selesai aku perbaiki. Sekarang, mana makanannya? Sabar dulu, jangan lupa buat waduk di sana. Dengan kekuatanmu, tidak membutuhkan waktu lama untuk membuatnya. Ya, baiklah, tidak masalah. Hei kepala desa, untuk apa batu kapur sebanyak ini? Kami warga kampung ingin membuatkan sebuah rumah besar untukmu. Tentunya membutuhkan banyak batu kapur kan? Wah, sungguh kebaikan kalian membuatku terharu. Iming-iming makanan banyak dan rumah besar membuat Kebo Iwa bekerja dengan semangat. Tanah lapang tersebut segera digali oleh Kebo Iwa dengan menggunakan kedua tangannya yang kuat. Tak lama kemudian, air mulai keluar dari lubang yang dibuat Kebo Iwa. Hei, kepala desa, lihat, airnya sudah keluar. Air yang keluar masih sedikit. Sawah yang kekeringan sangat luas. Kamu harus menggali lebih dalam lagi. Baiklah kalau begitu. Kebo Iwa bekerja sangat giat sampai malam hingga keesokan paginya. Lubang yang dibuatnya sangat besar dan air keluar dengan melimpah. Bahkan tanah galian sampai menggunung di sebelah lubang yang dibuat Kebo Iwa. Sementara itu, para warga desa mendatangi Kebo Iwa sambil membawa makanan yang sangat banyak. Hai Kebo Iwa, istirahatlah dulu. Ini makanan yang kami janjikan untukmu. Daripada kamu capek-capek naik ke atas, kami lemparkan saja makanan ini ke bawah sana. Nah, begitu dong. Mana? Cepat. Kebo Iwa pun makan dengan sangat lahap hingga semua makanan habis. Karena kekenyangan, Kebo Iwa pun akhirnya mengantuk dan tertidur di dalam lubang besar yang penuh air itu.
Kebo Iwa yang tidur sangat nyenyak itu tidak menyadari bahwa tubuhnya perlahan-lahan tenggelam ke dalam air. Cepat, lemparkan batu kapur itu ke dalam lubang semuanya. Jangan ada yang tersisa. Kepala desa dan warga desa bahu-membahu melemparkan batu kapur ke dalam lubang tempat Kebo Iwa tertidur. Tidak lama kemudian, lubang galian yang dibuat Kebo Iwa tertutup batu, sedangkan air terus saja masih keluar. Lantas, bagaimana nasib Kebo Iwa? Kebo Iwa pun terbangun dan menyadari dirinya tenggelam. Dia berusaha bangun dan keluar dari lubang. Namun terlambat. Batu-batu kapur yang sangat besar dan banyak telah menimpanya. Tidak lama kemudian, Kebo Iwa pun mati tenggelam di dalam lubang yang digalinya sendiri. Lubang yang dibuat Kebo Iwa terus-menerus mengeluarkan air yang sangat banyak. Akibatnya, lubang tersebut perlahan-lahan berubah menjadi danau. Sedangkan galian tanah yang menumpuk tinggi berubah menjadi sebuah gunung di pinggir danau tersebut. Di kemudian hari, danau tersebut dikenal dengan nama Danau Batur. Sedangkan gundukan tanah yang berubah menjadi gunung tersebut dikenal dengan nama Gunung Batur. Asal-usul Gampong Alue Naga. Pada zaman dahulu, Aceh masih berdiri sebagai sebuah kerajaan. Pada masa pemerintahan Sultan Murah, terjadi keresahan di sebuah tempat di pinggiran kota raja. Sultan Murah kemudian mengunjungi tempat tersebut untuk mengetahui permasalahan yang terjadi. Tuanku, akhir-akhir ini banyak terjadi keanehan di sebuah bukit Lamyong. Banyak ternak yang hilang saat kami gembalakan di sana. Selain itu, Bukit Lamyong kadang-kadang menyebabkan gempa, sehingga membahayakan orang-orang yang berada di bawahnya. Sejak kapan hal itu terjadi? Keanehan itu terjadi sejak menjelang meninggalnya ayahanda tuanku, Sultan Alamsyah. Sultan Murah kemudian kembali ke istana dan berbicara dengan sahabatnya Renggali. Renggali adalah putra dari Raja Linge. Raja Linge sendiri merupakan sahabat dari Sultan Shah Alam, ayahanda dari Sultan Murah. Aku sangat heran dengan bukit yang ada di Lamyong itu. Mengapa ada bukit memanjang di sana? Padahal di sekitarnya dahulu hanyalah rawa-rawa yang selalu berair. Menurut cerita orang-orang di sana, bukit tersebut muncul secara tiba-tiba pada suatu malam. Kakanda saya, Raja Linge Muda, menaruh curiga ketika pertama kali melihat bukit tersebut dalam perjalanan ke kota raja. Bukit itu seolah-olah memanggilnya. Pergilah ke bukit itu. Cari tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan bukit di Lamyong itu. Renggali memeriksa setiap sudut bukit di Lamyong tersebut, dari selatan hingga ke utara dekat laut. Renggali merasa bukit tersebut sangat aneh. Renggali terus memeriksa bukit tersebut dengan berjalan mendaki bagian atas bukit. Renggali terkejut karena tiba-tiba merasakan air mengalir di kakinya. Saking terkejutnya, Renggali melompat ke bawah sambil berguling-guling. Bukit yang aneh. Renggali semakin merasakan keanehan dengan bukit tersebut. Maafkan hamba, putra Raja Linge. Siapa kamu? Renggali semakin heran bahwa bukit tersebut bisa bicara. Hamba adalah Naga Hijau, sahabat dari ayahanda tuanku. Kamukah itu Naga Hijau? Lalu, di mana ayahku? Bukit itu pelan-pelan mulai terlihat berbentuk kepala ular raksasa. Panggillah Sultan Alamsyah, hamba akan membuat pengakuan. Renggali segera kembali ke istana dan menemui Sultan Murah. Jadi bukit itu ternyata Naga Hijau yang menghilang bersama ayahmu. Mengapa dia ingin menemui ayahku? Apakah dia belum tahu Sultan sudah wafat? Sultan Murah
dan Renggali segera bergegas menemui naga hijau. Mengapa Sultan Alamsyah tidak datang? Sultan Alamsyah telah lama meninggal. Mengapa keadaan kamu bisa seperti ini, naga hijau? Kami kira kamu telah kembali ke asalmu. Tetapi, di mana Raja Linge? Bukit tersebut bergemuruh mengeluarkan suara menggelegar. Hukumlah hamba Sultan Merah. Hamba sudah mengkhianati Sultan Alamsyah. Hamba sangat pantas dihukum. Hamba sudah memakan semua kerbau putih hadiah Tuan Tapa untuk Sultan Alamsyah. Dan hamba sudah membunuh Raja Linge. Bagaimana kamu bisa membunuh sahabatmu sendiri? Sultan Alam awalnya memerintahkan hamba untuk mengantar hadiah berupa pedang untuk sahabat-sahabatnya. Semua pedang tersebut sudah hamba sampaikan, kecuali untuk Raja Linge dan Tuan Tapa. Maka hamba mengunjungi Raja Linge terlebih dahulu. Kebetulan beliau juga berniat mengunjungi Tuan Tapa untuk mengambil obat istrinya. Sesampainya di tempat Tuan Tapa, beliau menitipkan kepada hamba 6 ekor kerbau putih besar dan gemuk untuk Sultan Alamsyah. Karena ada titipan dari Tuan Tapa, maka Raja Linge memutuskan untuk ikut mengantarkan ke kota raja. Karena itu kami memutuskan untuk ke Linge terlebih dahulu, mengantarkan obat untuk istrinya. Lalu apa yang terjadi? Di sepanjang jalan, hamba tergiur memakan daging kerbau yang gemuk itu. Maka hamba mencuri 2 ekor dan memakannya. Raja Linge kemudian panik dan bertanya siapa pencurinya. Hamba memfitnah Kule, si Raja Harimau. Akibatnya, Raja Linge membunuh Kule. Di perjalanan dari Linge menuju kota raja, kami beristirahat di tepi sungai Pesangan. Hamba kembali mencuri 2 ekor kerbau dan memakannya. Kemudian hamba memfitnah Buya si Raja Buaya sehingga Raja Linge membunuhnya. Ketika memasuki kota raja, Raja Linge memutuskan mandi dulu dan berganti pakaian di tepi sungai. Lalu hamba memakan 2 ekor kerbau putih lagi. Namun kali ini Raja Linge mengetahui dan marah. Karena hamba terlanjur malu, akhirnya hamba menyerang Raja Linge. Raja Linge memiliki peluang membunuh hamba, tapi tidak dilakukannya. Sehingga akhirnya hambalah yang membunuh Raja Linge. Maafkanlah hamba, berilah hukuman yang setimpal kepada hamba. Kenapa engkau terjebak di sini? Raja Linge menusukkan pedangnya ke tubuh hamba, sehingga hamba menjadi lumpuh, sehingga hamba terjatuh dan menimpa Raja Linge. Raja Linge kemudian memukul tanah dan terbelah. Akhirnya hamba tertimbun di sini bersama Raja Linge. Kenapa Raja Linge hanya menusuk hamba sedikit saja? Seharusnya Raja Linge membunuh hamba saja. Hamba menerima keadaan ini. Biarlah hamba terkubur bersama sahabat hamba, Raja Linge. Renggali, hukumlah naga hijau. Engkau bersama abangmu yang berhak melakukannya. Jika ayah hamba tidak mau membunuhnya, maka hamba juga tidak mau membunuhnya. Hamba akan membebaskannya. Tidak, hamba ingin dihukum. Pokoknya hukum hamba. Kalau begitu, bebaskan dia. Hukumlah hamba, Sultan Merah. Sudah cukup hukumanmu. Raja Linge sudah menghukummu, dan sekarang putranya membebaskanmu. Pulanglah ke negerimu. Hamba sungguh menyesal. Hamba memiliki sahabat-sahabat yang berhati mulia, tetapi hamba justru mengkhianatinya. Selamat tinggal Sultan Merah dan putra Raja Linge. Naga hijau kemudian pergi menuju laut. Tanah yang dilalui naga hijau membentuk sungai kecil akibat pergerakan naga hijau tersebut. Di kemudian hari, daerah bekas tempat naga hijau tersebut dikenal dengan nama Aluenaga. Aluenaga artinya sungai kecil. Di tempat tersebut terdapat rawa-rawa dan sungai kecil yang selalu tergenang oleh air mata penyesalan seekor naga yang tega mengkhianati sahabat-sahabatnya. Asal-usul ikan pesut. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ayah yang tinggal di sebuah desa kecil yang terletak di Muara Muntai, Kalimantan Timur. Ayah tersebut tinggal bersama kedua anaknya,
Sedangkan istrinya sudah lama meninggal karena sakit. Ayah adalah sosok bapak yang bertanggung jawab. Setiap hari, dia pergi ke hutan mencari kayu bakar dan menjualnya ke pasar. Selain bekerja mencari nafkah, ayah juga harus memasak untuk kedua anaknya yang masih kecil-kecil. Ayah itu juga melakukan sendiri semua pekerjaan di rumah, termasuk menyapu dan mencuci pakaian. Bekerja mencari nafkah sekaligus mengerjakan pekerjaan rumah membuat ayah kelelahan. Ayah kemudian berpikir menikah lagi agar ada yang bisa membantunya mengurus rumah dan anak-anaknya. Ayah kemudian memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang sangat baik hati. Ibu tiri ayah awalnya sangat menyayangi anak-anak. Setiap hari, ibu tiri memasakkan makanan untuk anak-anak ayah. Anak-anak ayah terlihat sangat bahagia dengan kehadiran ibu tiri mereka. Dengan adanya ibu bagi anak-anaknya, ayah mencari kayu bakar semakin jauh ke dalam hutan. Ayah tidak merasa khawatir lagi dengan anak-anaknya. Kadang-kadang, ayah bermalam di hutan karena sudah terlalu jauh masuk ke dalam hutan. Ayah bekerja semakin keras untuk menafkahi keluarganya. Namun, tanpa sepengetahuan ayah, istrinya memperlakukan anak-anaknya dengan tidak baik. Bahkan ibu tiri ayah menyuruh anak-anak mengerjakan pekerjaan orang dewasa. Hei, dasar kalian pemalas! Taunya cuma makan dan tidur. Hah, cepat ambil air di sungai. Anak-anak tersebut dengan penuh rasa takut mengambil air dari sungai. Namun banyak air yang tumpah karena mereka masih kecil, sehingga tidak begitu kuat membawa air. Sesampainya di rumah, ibu tiri ayah sangat marah karena air yang dibawa sangat sedikit. Aduh, kenapa kalian membawa air sangat sedikit? Hah? Ampun Bu, kami tidak kuat membawa air sehingga banyak yang tumpah. Hah, dasar kalian pemalas! Jangan banyak alasan. Aduh, sakit Bu. Ampun. Kekejaman ibu tiri kepada anak-anak terus berlanjut. Suatu hari, ibu tiri menyuruh anak-anak mencari kayu bakar ke hutan. Heh, kalian sekarang pergi ke hutan cari kayu bakar. Ingat, kalian harus membawa masing-masing 1 pikul kayu bakar. Jika tidak, aku akan memukuli kalian. Anak-anak masuk ke dalam hutan sambil ketakutan. Tidak hanya takut kepada ibu tiri mereka, tetapi juga takut masuk ke dalam hutan. Mereka mengumpulkan ranting-ranting kering yang mereka temui. Anak-anak masuk ke dalam hutan semakin dalam. Suasana menjadi remang-remang karena lebatnya hutan membuat cahaya matahari terhalang oleh daun-daun pohon yang tinggi. Kak, aku lapar. Perutku sakit sekali. Sejak pagi tadi kita belum makan. Sabarlah dulu, Dek. Semoga kita bisa menemukan pohon buah-buahan. Anak-anak yang sudah kelelahan dan kelaparan tersebut akhirnya bertemu dengan sebuah sungai kecil. Lihat, Dek, banyak pisang yang matang. Wah, akhirnya kita bisa makan. Anak-anak yang sudah kelaparan itu pun makan buah pisang dengan lahapnya. Tidak terasa hari sudah mulai gelap. Padahal kayu yang mereka dapatkan masih sangat sedikit. Dek, hari mulai gelap dan kayu yang kita dapatkan masih sangat sedikit. Kita bermalam di hutan sini saja daripada dimarahi ibu. Akhirnya mereka memilih tidur di dalam hutan karena takut dimarahi ibu tiri mereka. Setelah pagi tiba, mereka pun melanjutkan
mencari kayu bakar. Setelah kayu bakar dikumpulkan cukup banyak, mereka pun pulang ke rumah. Mereka berjalan sambil memikul kayu bakar yang sangat berat untuk ukuran mereka yang masih kecil. Mereka pun sampai di rumah dengan sangat kelelahan. Bu, kami sudah bawakan kayu bakar yang banyak. Sekarang kami sangat lapar, Bu. Tolong beri kami makan. Namun, tidak ada jawaban dari ibu tiri mereka. Sepertinya ibu tiri mereka tidak ada di rumah. Kakak dan adik pun masuk ke dalam dapur. Namun, tidak ada seorang pun di sana. Aku lapar sekali. Sabarlah dulu. Di dalam kuali itu ada ketan hitam yang masih panas. Kita tunggu ibu datang, baru meminta ketan panas tersebut. Kak, aku sudah sangat lapar. Ayolah, kita ambil saja sekarang. Tidak usah menunggu ibu datang. Setelah menunggu ibu tiri mereka yang tidak kunjung datang, anak-anak pun langsung memakan ketan panas dari dalam kuali. Karena rasa lapar yang amat sangat, mereka tidak merasakan panas ketan yang baru matang tersebut. Akhirnya, satu kuali ketan mereka habiskan. Mereka sangat kekenyangan. Ayah dan ibu tirinya tiba-tiba datang. Mereka terkejut melihat anak-anak memakan semua nasi ketan sampai tidak bersisa. Lihat Kakanda, anak-anak bermain sampai tidak pulang. Dan tiba-tiba saja datang menghabiskan makanan kita. Mendengar perkataan istrinya, ayah percaya begitu saja dan langsung memarahi anak-anaknya. Kalian memang anak-anak yang nakal, suka bermain hingga tidak pulang berhari-hari. Dan sekarang kalian pulang hanya untuk menghabiskan makanan. Ayah yang selama ini percaya begitu saja ucapan istrinya, terus memarahi anak-anaknya. Kalian ini memang anak-anak yang tidak tahu diri. Makan dengan sangat rakus. Kalian ini anak manusia atau anak ikan? Setelah mendengar suara petir, tiba-tiba anak-anak merasa kepanasan. Ayah dan istrinya sangat terkejut. Aduh, panas sekali. Perlahan-lahan, tubuh anak-anak berubah menjadi hitam. Anak-anak yang kepanasan dan tubuhnya menghitam segera berlari menuju sungai dan masuk ke dalamnya. Tidak lama kemudian, tubuh anak-anak berubah menjadi ikan. Sang ayah hanya bisa menangis melihat anak-anaknya berubah menjadi ikan. Anak-anak yang telah berubah menjadi ikan tersebut melihat sedih kepada ayahnya, seolah-olah mengucapkan selamat tinggal. 2 ekor ikan yang berwarna hitam tersebut kemudian berenang ke tengah sungai Mahakam dan tidak terlihat lagi. 2 anak-anak kecil tersebut sekarang telah menjadi ikan yang menghuni sungai Mahakam. Orang-orang di Kutai kemudian menyebut ikan tersebut dengan nama ikan pasut atau pesut. Sedangkan masyarakat di pedalaman sungai Mahakam menyebut ikan tersebut dengan nama ikan bawoy.